Assalamualaikum. Hai guys, kenalin aku Fatimah dan kali ini aku bakal ngangkat topik terkait apakah garam itu baik atau buruk sebenarnya bagi tubuh. Mengingat ada yang mengatakan bahwa kalau garam itu ada manfaat, tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan kalau garam itu buruk karena berdampak pada berbagai penyakit, misalnya hipertensi. Tapi di sini aku nggak bakal bahas sendirian loh, karena aku ditemanin sama Amanda. Hai Amanda, Hai Tima. gimana nih kabarnya Amanda? Alhamdulillah sangat baik. Kamu gimana? Kalau kamu baik, aku juga baik kok. Asik. Jadi guys, di sini kita berdua bakal bahas soal apakah garam itu baik atau buruk bagi tubuh. Nah, menurut kamu gimana nih Man? Kalau menurut aku ya, buat mengatakan kalau garam itu baik itu benar. Kenapa? Karena garam itu ada manfaat dan kita butuh sama yang namanya garam. Tapi kalau untuk mengatakan kalau garam itu buruk, sebenarnya itu juga tidak benar juga ya, menurut aku. Oke, tapi ada nih yang mengatakan kalau garam itu bisa menyebabkan yang namanya hipertensi. Bahkan ada nih julukannya, the silent killer. Karena ibarat kata hipertensi ini diam-diam mematikan. Orang-orang yang menderita hipertensi itu tidak mungkin menunjukkan adanya gejala. Oke. Soal the silent killer itu emang udah nggak asing ya kalau kita mau bahas soal hipertensi. Iya Tapi betul. kalau dibilang hipertensi hadir tanpa gejala atau sebab, menurut aku itu kayak apa-apa di dunia itu pasti ada nggak sih penyebabnya? Nah benar, namanya hubungan kausalitas. Iya benar, kausalitas. Tapi kalau dibilang garam itu menyebabkan hipertensi ya, menurut aku seperti ini. Jadi garam itu ada yang namanya natrium. Jadi natrium ini sesuatu yang terkandung di dalam garam. Natrium ini tuh ada fungsinya, itu buat tubuh. Dia bisa mengontrol keseimbangan jumlah cairan tubuh kita. Kemudian berfungsi juga dalam menjalankan sistem pergerakan tubuh, juga untuk mengirim sinyal ke syaraf tubuh. Kalau natrium ini masuk ke dalam tubuh, maka volume darah itu akan meningkat. Jadi natrium itu punya sifat yang namanya mengikat air. Nah, natrium ini akan mengikat air masuk ke pembuluh darah sehingga meningkatkan volume darah. Kalau volume darahnya meningkat, itu artinya pembuluh darah artinya bakal lebih padat kan? Iya, betul. Padat, penuh gitu. Jadi terjadi kemudian yang namanya tekanan darah. Tapi ya, tekanan darah ini tuh bisa diatasi dengan yang namanya hormon aldosteron. Hormon aldosteron. Oh, aldosteron. Hormon kayak gimana sih tuh? Jadi hormon ini tuh dia berperan dalam mengatur tekanan darah dan kadar elektrolit. Nah, kadar elektrolit yang dimaksud di sini tuh natrium sama kalium. Jadi sedikit informasi ya. Jadi keduanya ini punya hubungan yang saling berkaitan. Jadi semisal nih, Fatima itu punya kadar natrium yang tinggi dalam tubuh, maka secara otomatis kadar kalium kamu itu rendah gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak sebaliknya, kalau sebaliknya juga kayak gitu. Kalau kaliumnya tinggi ya natriumnya yang rendah. Nah, kemudian setelah aldosteron ini berhasil menurunkan tekanan darah, nanti nggak lama tubuh itu bakal ngirim sinyal lagi buat minta garam gitu, kayak butuh garam gitu, karena kan tubuh emang pada dasarnya butuh. Iya. Jadi itu kayak satu siklus yang tetap gitu. Jadi kalau gitu apa dong yang sebenarnya menyebabkan hipertensi terjadi gitu? Ingat nggak tadi aku singgung soal aldosteronnya baru-baru tadi? Iya ya. Jadi kan hormon itu ada di ginjal kan? Iya. Nah, kalau ginjalnya terganggu, itu maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Padahal ginjal ini ada fungsi dalam meregulasi dan menyeimbangkan tekanan darah. Jadi kalau dibilang penyebabnya apa ya, bisa karena gangguan ginjal ini. Gitu. Selain gangguan ginjal, ada nggak hal lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya hipertensi? Ada, bisa. Jadi hipertensi itu bisa karena kebiasaan merokok, bisa juga karena usia ya, bisa karena konsumsi alkohol, genetik. Bahkan kalau misalnya kita mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, misalnya itu ultra processed food, itu kayak nugget, sosis, chips, pizza, itu yang kayak gitu tuh adalah makanan-makanan yang sudah mengandung
garam yang tinggi. Nah, selain itu, makanan-makanan seperti ini tuh juga sudah mengandung gula sama pengawet. Jadi kalau kita mikir kayak saya udah nggak makan garam gitu, maka secara otomatis tubuh aku kayak lebih sehat dong. Padahal kalau misalnya diet buat mengurangi garam, tapi ternyata cemilannya itu banyak dan justru cemilannya mengandung garam yang tinggi, ya sama aja ya nggak sih? Sebenarnya cuma bedanya ya garamnya ini dikelola dalam bentuk yang beda doang. Nah, kan tadi tuh disebut soal mengonsumsi makanan secara berlebihan yang memiliki kadar garam tinggi. Nah, for your information guys, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata sudah diatur loh juga batas konsumsi garam per hari, yaitu 2000 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh per orang tiap harinya, atau 5 gram per orang tiap hari. Nah, kemudian bagaimana sih dengan orang-orang yang terlanjur menderita hipertensi nih, Man? Apakah mereka nggak boleh makan garam atau gimana? Oke, jadi buat orang-orang yang kayak terlanjur mengalami hipertensi itu biasanya mereka diminta sama dokter mereka buat melakukan yang namanya diet rendah garam. Jadi menurut tinjauan dari 34 penelitian ya sebelumnya itu mengurangi asupan garam itu selama 4 minggu ya, itu bisa menurunkan tekanan darah, baik itu buat orang sehat atau pasien hipertensi. Tapi diet rendah garam ini harus dilakukan secara disiplin sama tepat. Kenapa? Karena jangan sampai ya kita diet nih mati-matian, sampai diet yang parno gitu buat mengonsumsi apa aja yang mengandung garam. Padahal ya sayuran itu ada juga sebenarnya garamnya. Kalau misalnya tubuh kita kekurangan garam, itu bisa bahaya juga karena justru bisa tidak menstabilkan tekanan darah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya penyakit lagi, kita bisa kena hiponatremia namanya. Oke guys, cukup jelas ya, bahkan sangat jelas loh penjelasan dari Manda. Nah, jadi cara menghindari hipertensi itu kayak gimana sih, Man? Buat teman-teman nih yang ingin menghindari dan ada juga yang terlanjur terkena hipertensi. Ya, jadi kalau misalnya buat menghindari ya teman-teman itu bisa cek ya di label produk yang kalian beli itu ada komposisi kan di sana. Di sana kan ada garamnya. Kalian bisa lihat kadarnya itu berapa. Kemudian kalian bisa juga hindari ultra processed food tadi. Konsumsi sayuran, olahraganya teratur, hindari juga stres sama stres itu. Dan kurangi konsumsi karbohidrat yang berlebihan karena sebenarnya kan tadi aku juga singgung kalau garam itu mengikat air. Nah, karbohidrat juga seperti itu, bisa menyebabkan bahkan hiperinsulin dan berakibat pada hipertensi. Nah, untuk teman-teman yang terlanjur terkena hipertensi, teman-teman bisa melakukan pola hidup sehat. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih, kayak makan makanan yang sehat, jauhi gorengan, hindari makanan berlebih, pengobatannya juga harus terus-menerus ya. Itu sih intinya kalau dari aku ya. Dari penjelasan Mandes nih teman-teman, aku bisa simpulin nih. Jadi pada intinya garam itu baik secara ada manfaat dan kita membutuhkannya. Namun harus tetap mengikuti kadar yang berlaku. Apalagi bagi yang terlanjur terserang hipertensi nih. Lagi pula sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan, kecuali uang sih. Ya siap, oke. Bercanda guys. Jadi sampai di sini dulu diskusi kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya guys. Sekian dan terima kasih. Bye.